Yes, yes, yes. Puji Tuhan Kakak Eva, kita kembali lagi ya seperti biasa masih ibadah online. Tapi walaupun ibadah online di rumah tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk tetap memuji Tuhan ya. Kita semangat ya Kak ya. Iya, tetap semangat memuji Tuhan. Iya, untuk kali ini kita akan ditemani dengan Kakak Linda bersama Kak Eva, dan yang mengiringi kita masih tetap yang setia yaitu Amang Situa Simanjuntak ya Kakak Eva ya. Nanti yang maragenda kita situasi Torus, nanti yang berkhotbah dengan Inang Diakonis. Iya, Inang Diakonis. Baik adik-adik di rumah, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau masuk ibadah, kita naikkan satu pujian Dari Kidung Jemaat 457 ayat 1, ya Tuhan tiap jam. Semangat ya dari ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa Maha Benar, kami bersyukur atas hari dan minggu baru pemberian-Mu ini. Kami bersukacita dan datang memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus, sebab Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami dan memberikan segala yang baik yang kami minta dalam nama anak-Mu. Ya Allah, karuniakanlah kami iman yang berasal dari-Mu, agar kami dapat percaya kepada-Mu. Karuniakanlah kami kasih, agar hidup kami jadi baru, dan karuniakanlah kami pengharapan, agar hidup penuh sukacita dan bahagia. Dengarkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat pada minggu hari ini yaitu hukum Taurat ke-6 dan maksudnya. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak wilayah 1 bersama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu melalui video berikut ini.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat hafalan untuk minggu ini adalah dari Efesus pasal 2 ayat 21. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 1 melalui video berikut ini. Efesus 2 ayat 21. Di bagasan ibanado martomo sandok bagas ijala lam gada gabe jorun abadia di bagasan tuane. Di bagasan ibanado martomo sandok bagasi jala lam gada gabe jorun abadia di bagasan Tuhani. Bagasan istana martomo sandok bagasi jala lamganda gabe joro nabagai di bagasan Tuhani. Di bagasan ibanado martomo sandok bagas jala lamganda gabe jolo nabadia di bagasan Tuhan di bagasan ibana domang tomu sandok bagasi jala lam ganda gabe jorona badia di bagasan Tuhani. Di bagasan ibana domang tomu sandok bagasi jala lam ganda gabe joro na badia di bagasan Tuhani. Di bagasan ibana martomo sandok bagasi jara dan ganda bagi joro na badia di bagasan Tuhani. Sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 610 Bikima Tuhani. Salu
merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia, marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Ya, pengumuman kita yang pertama, kita mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun, yaitu mulai dari tanggal 14 sampai 20 Juni 2021. Yang pertama, Mario Simanjunta. Yang kedua, Abigail Simanjunta. Iya, dilanjut dengan Yeni Butar-Butar. Johanna Gultom. Ya, jadi mungkin buat semua adik-adik yang mungkin berulang tahun juga di minggu ini, tapi kakak-kakak tidak sebutkan namanya, kami tetap ucapkan panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Baik, yang kedua, kakak. Dan yang kedua, adik-adik, untuk ayat hafalan untuk minggu ini khusus untuk orang dua, yaitu Sada Musa ayat 12 ayat 2. Sada Musa 12 ayat 2. Ya. Kirim videonya ke orang dua paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Iya. Terus selanjutnya kita tetap mengingatkan adik-adik di rumah untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Ada 5M. Pertama, Mencuci tangan. cuci tangan. Yang kedua, Memakai masker. Yang ketiga, Menjaga jarak. Yang keempat, Menghindari kerumunan. iya. Yang kelima, Mengurangi mobilitas. mengurangi jalan-jalan ya kakak Iya. Ipa ya. Dan yang terpenting itu istirahat, makan makanan yang Gizi. sehat, dan yang terpenting adalah tetap berserah diri Tuhan. kepada Tuhan. Itu aja ya Ya, pengumuman Kakak. kita ya kakak ya. Oke, baik. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Abraham, kau hendak kemana? Apakah sudah kau tempatnya?
Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan khotbah buat hari Minggu ini, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang menyertai kami hingga pada hari Minggu ini, sehingga Tuhan kami bersuka cita, beribadah, menaikkan syukur kami, pujian kami ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan menerimanya dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, pimpin hati kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan menjadi anak-anak Tuhan yang melakukannya di dalam hidup kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, iya, apa kabarnya? Luar biasa, fantastik. Yes. Tentunya kita berjumpa di hari Minggu ini tanggal 20 Juni 2021. Inang percaya adik-adik sekolah minggu masih semangat, masih sukacita untuk beribadah setiap minggunya sekalipun masih di rumah masing-masing. Kita tetap berdoa ya, semoga untuk hari-hari berikutnya keadaan semakin membaik, semua sudah menerima vaksin, dan kemudian adik-adik sekolah minggu bisa beribadah di gereja kita. Nah, hari ini menjadi cerita Alkitab kita terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Buat adik-adik sekolah minggu yang sudah menyediakan Alkitabnya, mari kita buka dan kita baca. Inang akan baca dari sini, adik-adik sekolah minggu bisa mengikutinya ya. Ya, kita baca Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah tahu tentunya ya, sudah pernah mendengar cerita tentang Abraham. Iya, Abraham itu kita kenal sebagai bapak orang percaya. Abraham itu juga adalah nenek moyang Ishak, Yakub, nenek moyang dari orang Israel. Nah, kalau boleh kita lihat dari cerita Alkitab kita pada hari Minggu ini, tadi lagu-lagunya sudah dihantarkan bagi kita. Tadi sebelum cerita Alkitab, ada tadi Abraham hendak mau kemana, ditanya, "Hai Abraham, kau mau kemana?" katanya begitu. Nah, karena heran, kau mau ke sana tapi kau tidak tahu kan? Nah, tapi apa kata Abraham? Tuhan pasti membimbingku. Nah, ini cerita Alkitab yang kembali lagi mengingatkan kita di hari Minggu ini. Nah, Abraham ini sebelum namanya adalah Abraham, kita kenal namanya adalah Abram. Dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, memasuki tanah Kanaan, tanah yang menjadi tempat yang dijanjikan oleh Allah kepada bangsa yang dia berkati, kepada bangsa Israel, tanah yang berlimpah dengan anggur, berlimpah dengan kesuburan, tanah yang begitu memang dijanjikan untuk bangsa Israel, yang merupakan janji Tuhan kepada bangsa itu. Tetapi itu boleh digenapi melalui Abraham, pertama sekalinya melalui Abram. Abraham awalnya namanya adalah Abram sebelum dia dikatakan Abraham. Nah, ketika dia sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan boleh memanggil dia dari tanah Ur Kasdim. Nah, tapi di Sikem juga Tuhan sudah mulai meneguhkan dia, menyuruh dia untuk pergi. Nah, boleh kita lihat di sini, kalau kita lihat dikatakan di ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu.
Padahal sebelumnya Abraham tidak tahu bagaimana keadaan daripada negeri Kanaan itu, tanah Kanaan itu. Ayo, siapa dari antara kita kalau dikatakan, pergilah kau ke sana, tiba-tiba kau tidak tahu, kita tidak tahu bagaimana keadaan daripada tempat itu. Tetapi Abraham, apa yang ia lakukan? Dia tetap taat, dia tetap setia terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Lihatlah apa yang dikatakan Allah kepadanya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu. Sanak saudaranya begitu banyak di Ur Kasdim. Dia juga memiliki seorang bapa yang bernama Terah. Umurnya waktu disuruh itu sudah amatlah tua, 75 tahun, dan istrinya Sarah sudah berumur 65 tahun. Pada saat itu mereka tidak memiliki anak karena mandul. Tapi apa yang bisa kita lihat, seharusnya Abraham mengatakan, aku kan sudah tua, bagaimana nanti aku perjalanan pergi ke tanah Kanaan? Tahu tidak adik-adik, tidak seperti sekarang. Kalau kita pergi ke Bandung, ke Surabaya, atau kemana-mana bisa naik pesawat. Atau adik-adik mau jalan-jalan ke Malino naik mobil saja. Tidak ada pada saat itu, tidak ada. Berjalan kaki. Nah, ini boleh kita lihat bagaimana usia daripada Abraham boleh menempuh memasuki tanah Kanaan itu, padahal dia tidak tahu bagaimana tanah Kanaan. Apakah Abraham pada saat itu adalah orang yang miskin? Tidak. Ternyata Abraham itu adalah orang yang kaya raya di tanahnya. Tapi ketika Allah mengatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tapi dia tidak mengelak. Itulah yang boleh kita lihat karena dia percaya siapa yang menyuruhnya. Karena Bapa yang menyuruh dia tidak akan mencelakai dia. Demikian juga dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita menyuruh kita, apakah dia akan mencelakai kita? Mengatakan pergilah kau ke situ, padahal yang disuruh bapaknya biar jatuh anaknya. Tidak toh. Bapak mama selalu memberikan perintah yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, ke jalan yang tepat. Nah, itu juga yang dipercayai oleh Abraham. Maka ketika Allah mengatakan kepadanya, pergilah dari sanak saudaramu, dari bapamu ke tempat negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham percaya kepada Tuhan yang menyuruhnya. Karena apa? Tuhan akan membimbingnya, Tuhan akan menepati janjinya, Tuhan akan menyertai dia dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Karena apa? Ada jaminan. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah kepada Abraham? Ayo adik-adik kita sama-sama membaca ayat 2. Dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa, membuat engkau menjadi bangsa yang besar, bahkan membuat namamu menjadi masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Maka apa janji Allah kepada Abraham? Nah, tadi kalau kita lihat, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga, mari puji Tuhan. Ya betul, ternyata keturunan daripada Abraham itu sampai juga ke Inang, sampai juga buat adik-adik sekolah minggu. Karena apa? Tuhan mengatakan, engkau akan, keturunanmu akan seperti bintang di langit, pasir yang ada di laut, di pantai. Siapa bisa yang menghitung pasir di pantai? Nggak bisa, itu tidak terhingga. Bintang kalau kita lihat di langit bisa tidak menghitungnya? Tidak terhingga. Semakin sering kita menghitungnya, semakin banyak kita lihat bertebaran di langit. Dan itu janji Allah kepada Abraham. Tapi bagaimana Abraham bisa menerima itu? Karena dia percaya akan janji Tuhan. Karena dia mengimani apa yang dijanjikan Tuhan. Karena apa yang dijanjikan Tuhan itu, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Iya, karena kesetiaan, ketaatan daripada Abraham, sekalipun dia tidak tahu itu bagaimana tanah Kanaan, tapi dia tetap percaya dan taat terhadap janji Tuhan. Dia pergi tanpa membantah, saya tidak mau, saya sudah tua. Dia mengeluh, dia tidak pernah mengeluh. Dia tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, jadi di sini adik-adik sekolah minggu, apa yang menjadi pembelajaran bagi kita dari cerita Alkitab ini? Ternyata
kesetiaan, ketaatan itu akan ada upahnya bagi orang yang percaya kepada janji Tuhan. Nah coba, bila mana adik-adik sekolah minggu setia dan taat terhadap apa yang diaturkan di tengah-tengah keluarga, apa yang diperintahkan oleh bapak dan mama, apa bapak mama tidak mengapresiasi? Pasti diapresiasi toh. Nah sekarang juga apa coba? Kalau adik-adik sekolah minggu tetap tekun, setia, belajar dengan semangat, dengan gigih, apa yang menjadi buahnya yang kalian dapatkan? Ayo Inang tanya dulu, sudah menerima rapot tidak? Sudah tuh. Berapa, bagaimana nilai-nilainya? Pasti bagus kan? Itu hasil dari apa? Hasil dari kesetiaan untuk belajar, ketekunan dari belajar, tetap dengar-dengaran akan perintah daripada orang tua. Buahnya apa? Waktu bapak mama melihat rapot kalian pasti dibilang, wah tingkatkan, nilainya sudah semakin bagus begitu. Nah itu dari buah ketaatan ya. Nah itu juga diterima oleh Abraham, karena dia taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia juga setia terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah, dan dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dan yang luar biasanya adik-adik sekolah minggu, dia menjadi berkat. Abraham itu menjadi berkat bagi banyak orang. Kemana, kalau apa dikatakan tadi? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan oleh semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat. Berarti kehadiran daripada Abraham ini, sekalipun dia sudah diberkati oleh Tuhan, diberkati apa yang dia kerjakan, diberkati juga keturunannya, sekalipun ya adik-adik ya, setelah dia sampai ke tanah Ur Kasdim, 25 tahunlah baru Tuhan berikan anak. Siapa? Kalau Inang tanya, siapa sih nama anaknya Abraham? Iya, Ishak. Ishak, bayangkan lamanya ya, nggak langsung dikasih Tuhan setelah mereka sampai di tanah Kanaan. Tidak, Abraham itu harus menunggu 25 tahun baru Tuhan memberikan. Nah tapi dia tetap setia terhadap janji Allah. Nah itulah mengapa Abraham itu menjadi berkat. Nah lihatlah berkatnya di mana? Bukan hanya dia saja menjadi berkat bagi orang di sekelilingnya, lahir anaknya, kemudian lahir lagi Ishak tadi ya, cucunya lahir Yakub, kemudian Yakub memiliki banyak lagi berapa anaknya? 12, satu lagi perempuan namanya Dina, kemudian ada lagi sampai pada saat itu nanti sampai ke garis keturunan Daud, sampai kepada garis keturunan Yesus. Nah di situ berkatnya, engkau akan menjadi berkat. Kita lihatlah keturunannya dari Abraham sampai kepada Ishak, Yakub, kemudian Yakub diceritakan lagi dengan Yusuf sampai nanti itu sampai ke Daud, Salomo dan lain sampai kepada garis keturunan Yesus. Nah hal itu yang boleh kita lihat bahwa janji Tuhan itu adalah pasti. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari belajar seperti Abraham. Jangan menjadi anak-anak yang suka mengeluh atau menunda-menunda pekerjaan apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh orang tua kita. Nah, bagaimana juga kita mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Abraham, sama juga seperti lagu tadi, Abraham kau hendak kemana, katanya kan, sudah tahu tidak kau tempatnya. Apa dikatakan Abraham? Tuhan pasti membimbingku, Tuhan pasti membimbingku, Tuhan pasti menyertaiku. Karena apa? Dia percaya. Jadi adik-adik sekolah minggu, ingatlah apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita tidak akan mencelakai kita. Tapi kalau kita tetap setia dan taat kepada Tuhan, Dia akan menepati janjinya. Karena Tuhan tidak pernah membuat rancangan bagi kita adalah rancangan celaka, tidak, tapi Dia memberikan rancangan yang luar biasa bagi kita, sama seperti Abraham ini. Karena dia setia, karena dia taat, akhirnya Tuhan boleh memberikan janjinya, menepati janjinya kepada Abraham, keturunan Abraham seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut. Nah, adik-adik sekolah minggu menjadi tantangannya. Bagaimana sekarang adik-adik sekolah minggu? Apa sudah menurun yang membaca Alkitabnya? Apa sudah semakin menurun yang
menghafal ayat hafalan horongnya? Apa sudah semakin menurun melakukan kegiatan sekolah minggu kita? Apa sudah semakin menurun adik-adik sekolah minggu duduk manis di rumah setiap minggunya beribadah? Itu juga bukti ketaatan. Ayo mari belajar seperti Abraham ini, dia tetap taat, dia tetap setia. Jadi itu juga diminta buat adik-adik sekolah minggu. Mari ya, jadilah seperti Abraham masa kini yang taat dan setia. Sekalipun kita masih ibadah di rumah kita masing-masingnya untuk adik-adik sekolah minggu. Tapi kalau kau setia dan taat, itu adalah bukti Abraham yang kecil, Abraham masa kini. Jadi jangan pernah mengeluh. Jangan lihatlah Abraham itu, dia mengatakan saya nggak tahu itu bagaimana karena saya nggak mau, saya sudah tua. Jangan, tapi kita bilang saya tetap semangat. Karena apa? Tuhan pasti membimbingku, Tuhan pasti menepati waktunya bagiku. Iya, demikianlah cerita kita untuk hari Minggu ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu dapat melakukannya di dalam kehidupannya masing-masing. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang cerita daripada Abraham yang Tuhan boleh berkati menjadi bapa orang percaya. Dia adalah bapa yang setia, yang taat terhadap panggilan Tuhan, sehingga Tuhan boleh memberkati dia dan menggenapi janji yang telah Tuhan berikan kepadanya. Kiranya juga Tuhan, kami sebagai anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang setia dan taat terhadap perintah Tuhan, agar kami ya Tuhan boleh semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Berkatilah Tuhan ibadah kami, berkati teman-teman kami juga yang berulang tahun, kiranya umurnya panjang dan kesehatan mengiringi mereka. Dan kami juga berdoa kepada seluruh teman-teman kami apabila dalam keadaan sakit, Tuhan berikanlah kesembuhan. Kami percaya Tuhan akan membimbing kami, akan menjagai kami di sepanjang kehidupan kami, ketika kami bersekolah, ketika kami bermain, ketika kami juga beribadah dan bersama dengan keluarga kami. Tuhan lindungilah kami dengan kuasa-Mu. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, adik-adik di rumah, Kakak Eva tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Inang Diakonis. Iya, dari Inang Diakonis. Jadi sebelum Kakak memberikan tugas untuk minggu ini, kita saksikan dulu ya tugas adik-adik minggu yang lalu, yaitu mewarnai gambar melalui video berikut ini.
Iya, tadi tugasnya adik-adik cantik-cantik ya Kakak Epa ya. Nah, jadi sekarang tugas kita untuk minggu ini, tadi kita sudah dengarkan khotbah dari Inang Diakones, yaitu perjalanan Bapak Abraham. Mau kemana kah dia, hendak kemana? Nah, dia tidak tahu, tapi Tuhan sudah tunjukkan dia akan kemana. Jadi ini nanti ada perjalanan, ini adalah mencari jalan, mulai dari perjalanannya si Abraham dari Ur Kasdim menuju tanah Mesir dan kembali ke Hebron. Nanti adik-adik akan mewarnai perjalanan Bapak kita, Bapak Abraham sampai ke sini. Nanti dia singgah di beberapa kota, ya. Kota-kota apa saja nanti yang dia singgahi tentu sudah tahu kalau mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, ya. Jadi nanti kalian warnai jalan yang dilalui oleh Bapak Abraham sampai ke tujuannya, ya. Nanti diwarnai ya Kakak Epa ya, diwarnai, terserah mau warna apa, yang penting nanti jelas jalan yang dilalui dan kota yang dilalui oleh Abraham. Nanti ada beberapa kota yang dilalui sebelum sampai ke tujuannya, ya. Jadi nanti akan dikirim ke horong, dari horong 1 sampai horong 4. Nanti beda, kelas horong rendah dengan horong besar itu beda bentuk jalannya, tapi intinya sama, ya. Jadi nanti adik-adik tunggu, nanti akan dikirim oleh kakak ke horong masing-masing, ya. Iya, jadi nanti ini nanti dikumpul itu seperti biasa ya, seperti biasa dikumpul, yaitu hari Rabu paling lambat jam 10 malam. Jam 10 malam, ya. Jadi adik-adik nanti kalau tidak tahu kemana aja tuh perjalanannya, baca dulu, dengarkan dulu itu khotbahnya Inang Diakones dan baca dulu Alkitab, ya. Iya, baik adik-adik, kita sekarang ngapain kita sekarang Kakak Epa? Persembahan. Iya, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita naikkan satu pujian. Betapa hatiku. Terima kasih Yesus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
kemuliaan sampai selamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihanialah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku ND 690 ayat 1, 2, dan